Setelah kemarin kita udah sama-sama ngelihat review Infinix GT30 Pro, ya HP gaming 34 jutaan yang itu lengkap banget fitur-fiturnya. Nah sekarang Infinix datang lagi ngebawa tabletnya ini perdana dijual kemarin tanggal 6 Juni. Langsung aja yuk kita unboxing. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini kalau teman-teman beli Infinix, namanya Infinix Expert GT ya. Ini sudah bundling sepaket. Jadi ada tablet, ada keyboard dan juga ada ininya nih, stylusnya, pennya ya. Kalau ngomongin tablet Infinix, gua sebenarnya nggak terlalu familiar ya, karena ya kita tahu lah Infinix itu lebih sering ngeluarin handphone yang harganya terjangkau. Nah, gimana dengan tabletnya? Harganya 6199 ya, kalau nggak salah 6.199.000 tablet. Ini keyboardnya sekaligus casingnya, dan ini adalah stylus atau pensilnya. Kita buka tabletnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tabletnya berarti nggak disegel lagi ya. Segelnya adalah plastik yang terluarnya yang tadi kita buka. Ada tulisannya ya, dibuat di Indonesia. Berarti ini sudah produksi dalam negeri. Expert GT. Terus ada tulisannya ini powered by Snapdragon. Nggak ada penampakan tabletnya ya. Dan karena ini adalah Expert GT, berarti kalau GT itu kan identik sama game ya. Berarti ini tablet memang diperuntukkan untuk kayak gaming gitu. Nah, kita dapat apa ya di sini? Box yang pertama, oh, kita dapat casing. Ini casing yang model folio ya. Tuh, yang bisa dilipat seperti ini, standar lah kayak casing iPad. Ini tabletnya. Oke, gede ya. Gede benar, tabletnya gede. Terus kita mendapatkan lagi ini cuma quick guide aja. Terus chargernya kayak charger handphone ya. Ini standar aja putih kayak gini, USB A, dan dayanya ini 33 watt aja. Kemudian ada kabel USB A to C, dan ada masih dikasih earphone ya, tapi ini yang USB C, dan ada adapter dari USB C untuk jack audio. Untuk tabletnya ini size-nya 13 inci ya. Jadi harusnya sih bakal puas lah kalau untuk gaming. Oke, desainnya juga begini ya. Gue jarang-jarang sih sebenarnya ngelihat tablet untuk gaming ya. Biasanya yang bikin tuh terakhir ada Lenovo, tapi gue nggak nyobain. Terus juga Nubia juga punya ya, tapi gue juga nggak nyobain. Ini bahannya harusnya sih ini dari metal ya, karena berat ya, lumayan bobotnya. Terus juga terasa solid, warnanya kayak grey gini ya. Yang gue suka memang ada aksen garis-garisnya, kayak terlihat seperti memang tablet yang didesain untuk kebutuhan gaming. Kameranya ya, frame kameranya terlihat lurus seperti ini, kurang lebih simple seperti yang ada di GT30 Pro. Terus di sini ada tulisannya Infinix GT. Untuk ketebalannya ada di 6,5 mm, terus untuk bobotnya di 655 gram ya, cukup oke lah dengan size sebesar 13 inci seperti ini. Di bagian belakang ini juga ada pogo pin ya, ada 3 bulatan nih untuk nyambung ke keyboardnya. Kita coba lihat dulu deh. Di bagian atas ini ada grill speaker, terus ada tombol power. Terus di samping ada tombol volume, di sebelah kanannya di bawah ada grill speaker dan ada port USB-C. Lalu di sebelah kiri ini kosong. BTW tidak ada jaringan untuk SIM card ya, maksudnya tidak ada slot untuk SIM card, jadi nggak bisa jaringan 4G ataupun 5G. Ini khusus Wi-Fi only. Sekarang kita coba nyalain. Oke, sambil kita setup, pertama kali ini milih bahasa. Ini gua mau cari bahasa Inggris UK atau US, ternyata nggak ada. Adanya Inggrisnya tuh Nigeria, Ghana, Uganda, sama Kenya. Tuh ya. Sampai bawah gue scroll nggak ada bahasa Inggris untuk US atau UK. Adanya bahasa Indonesia. Jadi ya udah kita coba bahasa Indonesia aja. Negaranya juga sama dong, negara Indonesia tercinta. Nah, ini mencari WiFi. Sambil menunggu setupnya nih, teman-teman bisa melihat untuk bezelnya terlihat enak ya. Tampilan home screen-nya seperti ini, kelihatan cukup gaming ya, sama kayak yang ada di cover boxnya tadi di depan yang udah kita lihat. Cuman pas kita scroll
ke app drawernya ini putih dengan icon-iconnya ini standar kayak bawaan Google. Bahkan ini lebih kaku ya karena ini kotak-kotak seperti ini background iconnya. Terus kita akan lihat untuk versi OS-nya. Oke, ini masih pakai versi Android 14 dengan security patch-nya ada di Oktober 2024. Jadi ya maklum ya karena ini kan tablet jadi tertinggal cukup lama ya, memang seperti itu, nggak se-update handphone. Ini kita mau lihat rasio layar, penyegaran layar ya, rasio penyegaran layar maksudnya refresh rate ya. Agak bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Ada pilihannya 60, 120 atau 144 Hz. Dan ada keterangannya stylus not supported at 144 Hz. Resolusinya juga nggak bisa diganti. BTW ini resolusinya tinggi ya, 2,8K ya, 2880 pixel. Luar biasa, pantesan kelihatannya itu tajam ya. Di sini juga di layar putihnya juga kelihatannya cakep ya. Cuman sayangnya nggak ada anti gores bawaannya, jadi kita harus nyiapin sendiri. Cuman gue nggak tahu deh bakalan banyak yang jual nggak nih untuk tablet Infinix, karena kan produknya bukan produk yang familiar, bukan produk yang mainstream gitu, mungkin nggak banyak orang yang akan pakai. Next gue pengen coba tes speakernya karena ini jadi salah satu, bukan salah satu ya, ini USP, unique selling point yang paling utama dari tablet ini. Speakernya ada 8. Memang berbobot sih ya, ini nggak kedengeran pecah ya untuk di lagu yang ini. Ini speaker laptop aja sih bakalan jiper ya, bahkan laptop gaming pun ya belum tentu bisa sekencang ini suaranya. Kita coba satu lagu lagi ya. Oke, ini speakernya sih udah confirm ini mantep ya, suaranya kencang dan nggak pecah. 8 speaker ini nggak kaleng-kaleng ya, beneran bisa bikin jiper tablet lain atau bahkan laptop. Lanjut lagi kita cobain untuk HDR di layarnya nih. Oke, jadi ini kan layarnya seperti yang gue bilang di awal ya, 13 inci, 2,8K, 144 Hz dan dia punya HDR ya sertifikasinya. Kita coba di YouTube. Oke, di YouTube ada nih ya pilihannya. Kita coba yang 1080 aja dah biar internetnya nggak nge-lag. HDR-nya kita mau lihat sama-sama. Di sini sih kelihatannya oke ya, cakep ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu yang segonjreng HDR yang ada di handphone kelas atas flagship, karena tadi di awannya itu kurang begitu kontras ya, jadi masih kelihatan putih birunya tuh nggak terlalu ngejreng. Tapi ya menurut gua ini sudah mencukupi kalau kita nonton di sebuah tablet. Nah ini di sini juga ternyata oke juga nih ya, walaupun memang nggak segonjreng yang ada di HDR di handphone kelas atas, kelas flagship ya. Terus untuk shadownya juga sebenarnya ini agak kurang ngangkat ya. Tapi sekali lagi ini wajar karena untuk device dengan layar di atas 10 inci kayak ini kan kayak laptop ya, ibaratnya 13 inci, 14 atau 15 inci, itu brightnessnya juga biasanya nggak tinggi, biasanya di 400 atau 450 nits. Beda sama handphone yang layarnya kecil itu brightnessnya bisa 1000 atau bahkan nyampe 5000 nits. Nah kalau si Infinix Xpad GT ini ada di 750 nits untuk brightnessnya, dan itu sudah angka yang cukup nggak bikin mata kita itu silo atau cepet capek kalau kita natap, karena kan biasanya nonton juga jaraknya lumayan deket ya, mungkin sekitar jarak 30 cm gitu. Kalau terlalu terang ini bikin mata itu cepet capek. Sekarang kita cobain deh untuk pakai brightness tertingginya ya. Tuh brightness tertingginya segini. Udah sih ini sih cukup terang lah, putihnya juga cakep. Setelah YouTube sekarang biar lebih afdol lagi kita coba di Netflix ya. Nih playback specificationnya Wideview L1 aman, playbacknya bisa Full HD. Cuma sayang ini HDR capabilitiesnya ini nggak ada, jadi tidak ada efek HDR-nya di sini. Tapi ya udah nggak masalah, kita coba buat nonton ini deh. Wah ada film baru nih ya, Mission Impossible Tom Cruise nih, Death Reckoning. Kita coba nonton bagaimana kualitasnya di layar segede ini ya, tabletnya si Infinix Xpad GT. Wih enak sih jujur. Gue sih kalau nonton sebenarnya HDR di handphone ya, misalkan di Netflix itu HDR di handphone ataupun di tablet nggak terlalu kepake, apalagi di laptop wah nggak ada.
itu jelek HDR-nya. Biasanya kalau mau mantap itu harus di TV. Nah, kalau di device-device yang layarnya 15 inci ke bawah, ya istilahnya 32 inci ke bawah lah ya, bukan di TV. Menurut gua itu HDR-nya nggak usah terlalu dipermasalahkan lah gitu ya. Ini masih kelihatan enak kok. Tuh. Walaupun memang satu komplain gua paling sebenarnya ketajaman resolusinya, karena ini kan tadi Full HD sementara layarnya sendiri 13 inci yang natifnya itu 2,8K, hampir 3K. Jadi ketika dia muter film yang cuman 1080, pixelnya itu kelihatan cukup kasar gitu. Jadi nggak yang jernih-jernih banget kelihatannya. Tapi kalau ditanya apakah jelek, ini sama sekali nggak jelek, cuma bukan yang clear, yang jernih, yang bersih. Beda kalau kita nonton di YouTube itu bisa sampai dengan 4K itu gambarnya bersih banget. Kemudian untuk chipsetnya ini kan katanya tablet untuk gaming, ada embel-embel GT. Dia pakai Qualcomm Snapdragon, cuma memang bukan yang terbaru ya, dia pakai Snapdragon 888 yang dipakai. Nah sekarang kan keyboardnya sudah terkoneksi ya, jadi pertama kali kita harus pairing manual di Bluetooth ya, dia koneksinya pakai Bluetooth. Nanti ada kedetek itu Xpad GT keyboard seperti ini. Nah biar kelihatan gue rebahin aja tabletnya. Nah ini kita bisa tuh ya, langsung bisa pakai. Dan di sini juga ada shortcutnya kayak laptop gitu ya, buat volume, buat brightness layar itu kita bisa tambah di sini ya, bisa kita atur. Dan touchpadnya ini juga nggak kalah enak ya, dia support multi touch seperti ini tuh, dan dipakainya juga fluid, terus ya enak gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan ketika kita biasa pakai laptop ya, touchpad di laptop, pakai touchpad di keyboardnya ini sama rasanya, feelnya. Untuk keyboardnya ini juga feelnya enak ya untuk ngetik. Ini travel distance-nya nggak terlalu ceper, ada di ya menengah lah levelnya. Jadi kalau kita tekan touch-nya ini agak mendelep sedikit, tapi nggak ke dalam banget dan nggak ceper gitu. Stylusnya, pensilnya tadi juga sudah gua cas ya, karena baterainya habis. Ini dikasih kabelnya, kita bisa pakai port USB-C yang ada di pensil ini. Terus kita bisa taruh di bagian atas nih magnet seperti ini, dan dia sudah terkoneksi, langsung bisa kita pakai kayak gini tuh ya. Kita coba untuk coret-coret deh, kita pakai notes ya di sini, kita pakai buat gambar seperti ini. Satu ya, teman-teman bisa lihat tuh smooth. Dan kalau kita mau nerusin nih garisnya tuh, itu juga presisi tuh. Menurut gue ini nilainya 8 lah ya untuk responsivitas dan akurasi dari pensilnya ini. Terus untuk ketebalannya di sini sih nggak bisa kelihatan ya, mungkin karena dari aplikasinya ya, ini tergantung dari aplikasi buat gambarnya. Enak sih jujur ya. Oke lah, nice. Jadi nggak usah ribet-ribet, kita beli tablet dengan chipset yang ya sebenarnya ini udah cukup tertinggal, tapi masih termasuk mantan flagship lah ya, Snapdragon 888 ini. Kita dapat kapasitas 8256. Oh ya, baterainya ini 10.000 mAh, gede ya. Jadi dengan koneksi WiFi only harusnya bisa tahan 3 hari atau bahkan 4 hari pemakaian. Terus keyboardnya sudah langsung dapat buat ngetik-ngetik ya, produktif, buat balas-balasan email, buat bikin script. Dan dapat pensilnya yang tuh sekali lagi ini responsif ya, enak, sesuai lah dengan harganya. Jadi untuk harga 6 juta kecil dapat satu paket komplit seperti ini, menurut gua ini adalah opsi yang cukup menarik, walaupun harganya nggak bisa dibilang murah untuk sebuah brand Infinix. Tapi mengingat tablet ini layarnya gede 13 inci yang kualitas juga nggak kaleng-kaleng ya, nggak bisa dibilang overprice ya. Worth it atau enggaknya itu tergantung penilaian dari teman-teman masing-masing. Nah coba komen di bawah, kira-kira kalau menurut kalian dengan harga segini dapatnya seperti ini, worth it atau enggak? Komen di bawah.